Halo, perkenalkan kami dari sub kelompok 1 yang terdiri dari Afifah Nurul Fadillah, Anissa Syafira, dan Arif Prawinata Perangin-Angin. Kami akan membahas seorang tokoh yang bernama Profesor Dr. Widjojo Nitisastro. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, profil tokoh. Yang kedua, kontribusi tokoh untuk Indonesia. Dan yang ketiga, nilai berakal yang dimiliki tokoh. Berikut adalah profil singkat dari Profesor Dr. Widjojo Nitisastro. Beliau lahir di Malang pada 23 September tahun 1927 dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2012 di umurnya yang ke-84 tahun. Beliau kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan mengkhususkan diri pada bidang demografi, lalu ia mengambil gelar doktor ekonomi di University of California di Berkeley, Amerika Serikat. Pak Widjojo berasal dari keluarga pensiunan pemilik sekolah dasar. Ayahnya adalah seorang aktivis Partai Indonesia Raya atau Parindra yang menggerakkan rukun tani. Beliau pernah bersekolah di SMT setingkat SMA Santo Albertus Malang, lalu melanjutkan pendidikannya di UI dan University of California di Berkeley. Setelah lulus pada tahun 1961, beliau kembali mengajar di Sesquad atau Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. Beberapa karya lainnya yang pernah dijabat oleh Pak Widjojo selama masa hidupnya adalah sebagai berikut. Di antaranya adalah sebagai perencana pada BPN atau Bappenas sekarang pada tahun 1953 sampai 1957, pernah juga menjabat sebagai guru dan dosen, pernah menjadi kepala Bappenas, dan juga pernah menjadi menteri negara yang membantu presiden dalam perencanaan pembangunan nasional atau bisa juga disebut menteri koordinator bidang ekonomi, keuangan, dan industri pada tahun 1971 sampai 1983. Penghargaan yang pernah diraih oleh beliau diantaranya adalah Alice Walter Haas Award dari Universitas Berkeley, Amerika Serikat, penghargaan kependudukan pada tahun 1992, dan Pegang Mata pada tahun 1985. Selanjutnya, kontribusi Bapak Widjojo Nitisastro untuk Indonesia. Bapak Widjojo diangkat menjadi Ketua Bappenas pada tahun 1966 pada zaman Orde Baru dengan tantangan memulihkan ekonomi Indonesia yang terpuruk karena pertumbuhan ekonomi melambat, PDB terkena kontraksi, dan nilai inflasi mencapai 650%. Bapak Widjojo mencetuskan ide pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Program ini tercantum pada realita yang berfokus pada infrastruktur dan pertanian. Yang pertama, kebijakan anggaran berimbang dengan cara pembatasan ekspansi kredit dan peraturan tentang perbankan dan modal. Yang kedua, tentang bidang kesehatan dengan program Impres dan keluarga berencana. Bapak Widjojo seringkali disebut sebagai lurah ekonomi atau arsitek ekonomi. Dalam menerapkan kebijakannya, beliau selalu sharing atau tukar pendapat dengan anggota Bappenas lainnya. Penghargaannya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 8% per tahunnya dan menekan angka inflasi turun hingga 600%. Serta Indonesia mendapatkan penghargaan dari WHO karena swasembada pangan, yaitu produksi beras meningkat sebesar 20 kali lipat, dan Indonesia menjadi cikal bakal program keluarga berencana. Selanjutnya, nilai berakhlak apa saja yang ada dalam diri beliau? Yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan sampai akhir hayatnya pun selalu memikirkan bagaimana meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia. Yang kedua, akuntabel. Beliau merupakan pemimpin yang disiplin, cerdas, dan pekerja keras. Yang ketiga, kompeten. Beliau merupakan sosok yang sangat cerdas dan berprestasi sejak dari bangku sekolah, dan beliau selalu meningkatkan kompetensi dengan terus belajar, mulai dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sampai beasiswa dari Ford Foundation di University of California at Berkeley. Yang keempat, harmonis. Beliau sering melakukan diskusi dan sharing dengan anggota tim lainnya, bahkan sampai jam 11 malam. Yang kelima, loyal. Ketika masih pelajar, beliau bergabung dengan pasukan pelajar yang kemudian dikenal sebagai Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP, dan beliau pun ikut bertempur dengan gagah berani di daerah Ngaglik dan Gunung Sari, Surabaya. Yang keenam, adaptif. Beliau selalu berinovasi bagaimana cara meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia. Dan yang terakhir, kolaboratif. Semasa mengemban tugas negara, beliau tak hanya menjadi arsitek ekonomi dalam negeri, namun beliau juga terlibat dalam aktivitas dan pertemuan ekonomi dunia di luar negeri. Sekian video singkat dari kelompok kami. Semoga kita dapat mengikuti jejak keteladanan Profesor Dr. Widjojo Nitisastro. Mohon maaf apabila ada kesalahan, and thanks for watching.